Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Allah Ta'ala disifati dengan sifat maha melihat. Yang sifat maha melihat Allah ada tanpa permulaan dan ada tanpa pengakhiran. Sifat melihat Allah tidak terbatas oleh arah, tidak terbatas oleh jarak. Sifat melihat Allah tidak butuh kepada alat-alat seperti mata, tidak butuh dengan cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat yang tidak serupa dengan penglihatan selainnya. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah maha mendengar dan Allah Ta'ala maha melihat. Di dalam lafaz ayat ini didahulukan bahwa Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian diikuti dengan sifat Allah, yakni maha mendengar dan maha melihat, agar supaya tidak ada orang yang salah dalam memahami bahwa sifat melihatnya Allah dan sifat mendengar Allah tidaklah seperti pendengaran dan penglihatan makhluknya. Makhluk mendengar dengan telinga, makhluk pendengarannya terbatas oleh jarak, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat maha mendengar dan maha melihat yang tidak diliputi oleh tempat, yang tidak terbatas oleh jarak, yang adanya tanpa permulaan dan ada tanpa pengakhiran. Sifat Allah tersebut hanya untuk diimani, tidak untuk dihayal-hayalkan dan tidak untuk dibayang-bayangkan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Beliau yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala tidak boleh dibayang-bayangkan. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya, Rasulullah bersabda, la fikrata fir Rabb. Allah Ta'ala tidak boleh dihayal-hayalkan. Allah Ta'ala tidak boleh dibayang-bayangkan. Senada dengan hadis tersebut dan ayat yang telah disebutkan, maka keluarlah kaidah dalam ilmu tauhid yang mana disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dzalik. Apapun yang terlintas di dalam khayalanmu tentang Allah, maka Allah tidaklah seperti yang terlintas di dalam khayalan dan benak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita keimanan, bagaimana cara beriman kepada Allah. Cukuplah seseorang meyakini Allah itu ada, dan akal, khayalannya, pikirannya tidak sanggup untuk membayangkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, seperti sifat bertempat, seperti sifat terikat oleh arah, ataupun terikat oleh zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, fala tadribu lillahil amsal. Jangan carikan Allah serupa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka keyakinan umat Islam ialah seseorang cukup meyakini Allah itu ada dan dia tidak membayang-bayangkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari segala sesuatu yang terlintas di dalam khayalan seorang hamba
karena segala sesuatu yang terlintas di dalam khayalan hamba itulah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yang mana hal ini mungkin sebahagian dari jamaah atau masyarakat ada yang keliru dalam memahami hal tersebut, yakni perihal ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, jika dia menelan ludah, apakah puasanya batal atau tidak? Nah, di dalam syariat atau di kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa jika seseorang yang dalam keadaan berpuasa, dia kemudian menelan ludahnya yang masih murni, yang tidak bercampur dengan apa-apa, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasa seseorang. Namun, jika air ludah yang murni tersebut bercampur dengan sesuatu yang lain, entah bercampur dengan sesuatu yang suci atau bercampur dengan sesuatu yang najis, kemudian dia menelan ludahnya yang telah bercampur dengan sesuatu yang lain, nah inilah yang dapat membatalkan puasa seseorang. Misalnya, seseorang yang berada di siang hari Ramadan, yang tengah berpuasa, kemudian ada sesuatu yang mencampuri ludahnya yang murni seperti darah misalnya, maka ketika seseorang tersebut menelan air ludahnya yang bercampur dengan najis tadi, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa orang tersebut. Bagaimana caranya ketika dalam keadaan seperti ini? Ketika dalam keadaan seperti ini, seorang muslim cukup membersihkan mulutnya dengan berkumur-kumur dengan air. Ketika dia berkumur-kumur dengan air tersebut dibuang. Kemudian setelah air tersebut dibuang, di dalam mulutnya yang tersisa adalah ludahnya yang murni tadi. Hilang sudah darah-darahnya, hilang sudah ludah yang bercampur dengan darah, maka ludah yang murni tersebut boleh kembali untuk ditelannya dan dia melanjutkan puasanya. Ada beberapa hal di antara hal tersebut. Misalnya, ada yang disebut dengan dahak. Apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Jika seandainya dahak tersebut sudah keluar dari mulut seseorang, misalnya melewati batas bibir seseorang, maka tidak boleh lagi seseorang tersebut untuk memasukkannya lagi ke dalam mulutnya dan menelannya, karena hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Di dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'i, ada agak sedikit lebih ketat dalam urusan tersebut. Maka dahak tersebut tidak boleh untuk ditelan, tapi harus untuk dibuang, agar supaya puasa orang tersebut tidak batal. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hal sepele seperti ini perlu untuk diperhatikan, agar puasa kita sesuai dengan tuntunan syariat, dan insya Allah kita mendapatkan pahala dari puasa yang telah kita kerjakan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Thumma salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya